mengandung sebuah kegiatan-kegiatan yaitu mampu menumbuhkan karakter murid. Tujuan budaya positif di sekolah yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila antara lain yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Budaya positif di warga sekolah yaitu lingkungan positif, saling belajar, saling mendukung, saling bekerja sama, karakter yang baik dan kebiasaan baik. Contoh budaya positif di sekolah, di sini ada upacara bendera yaitu rutinitas pada hari Senin. Terus pada waktu masuk kelas, sebelum masuk kita berbaris di halaman kelas, nah disiapkan, yaitu juga contoh budaya positif yang kita di SD kita yang kita terapkan. Terus ada lagi di sini membaca Asmaul Husna setiap pagi, itu juga termasuk contoh budaya positif. Dan bersama-sama di dalam kelas dan sholat juga bersamaan. Di sini ada itu contohnya, yaitu termasuk contoh budaya positif yang kita terapkan di SD, terutama di SD kita atau yang diterapkan ke depannya. Ini ada pertanyaan pemantik yang jawabannya setuju atau tidak setuju, tapi nanti seandainya setuju atau tidak setuju kita juga harus memberikan alasannya biar kita tahu setuju alasannya apa dan tidak setuju itu juga alasannya bagaimana. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada pertanyaan pemantik, ada 3, monggo yang mau menjawab dan juga beserta alasannya. Monggo dari Pak Yul atau Bu Mus atau siapa, monggo yang usul atau siapa yang mau menjawab dengan pertanyaan pemantik tersebut. Dari ketiga pertanyaan, monggo saya persilakan Bapak Ibu. Oh, monggo Pak Kepala Sekolah Pak Yul. Terima kasih Pak Awal. Untuk yang pertama, langsung saja, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju, namun ada beberapa catatan juga. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju, dengan catatan disiplin itu bersifat mendidik. Yang menurut hukumannya bersifat mendidik anak, bukan memberikan sanksi ataupun memberikan hukuman yang berwujud fisik, tapi mendidik anak dengan tujuan untuk membuat anak jeda merasa sadar bahwa anak tersebut bersalah telah melanggar aturan ataupun tata tertib sekolah ataupun melanggar perintah guru. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Benar. Jadi hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hukuman itu tidak membuat sakit anak. Misalnya pelajaran olahraga, dia telat padahal sudah mulai pemanasan. Kemudian anak tersebut diberi sanksi keliling lapangan lari 10 kali. Padahal keadaan anak mungkin tergesa-gesa dari rumah, tidak sarapan. Untuk memberikan hukuman harus diselidiki dulu apa penyebab kesalahan anak tersebut, atau dari rumah memang kondisi badannya tidak sehat, atau memang anak tersebut baru saja dimarahi orang tua. Itu perlu di
itu lewatnya bimbingan konseling. Ada pendidikan dalam guru SPG itu ada bimbingan penyuluhan, itu masuk. Hukuman itu berakibat positif atau negatif perlu kita pertimbangkan. Kemudian dengan pemberian penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, bagus. Tapi juga dengan memperhatikan pertimbangan juga. Karena apa? Dengan adanya pemberian penghargaan maka akan timbul kecemburuan. Jadi sebelum memberikan penghargaan, guru tersebut harus memberikan pengarahan bahwa penghargaan itu wujud dari keberhasilan siswa. Untuk siswa lain tidak boleh iri ataupun tidak boleh dengki. Itu pengarahan yang pertama dilakukan oleh guru. Sehingga ketika memberikan penghargaan tidak menimbulkan kecemburuan terhadap teman yang lain, sehingga teman yang lain kompetisi dilakukan dengan sehat, tidak wah kan juara kan, lebih baik ayo kita bully bersama-sama gitu. Kalau dampak negatif ada juga semacam itu, maka itu perlu dipertimbangkan dan juga perlu diberi pengarahan untuk yang lain bahwa ini memberi motivasi agar siswa lain ikut kompetisi positif, ikut berlomba untuk meraih prestasi seperti yang didapat dari ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau juara 1, juara 2, juara 3 agar bisa menyaingi dengan cara yang positif, berwujud belajar dengan rajin dan juga metode apa yang atau cara apa yang ditempuh agar bisa seperti anak yang juara itu. Jangan sampai ada yang negatif, membuli siswa juara, menghina siswa juara, itu jangan sampai terjadi. Maka perlu catatan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Adil Yuli yang sudah memberikan banyak jawaban alasan dari pertanyaan pematik. Ada yang lain mungkin untuk pertanyaan ini, mungkin ada yang lain untuk memberikan saran atau masukan atau jawaban beserta alasannya. Monggo Bu Mus. Terima kasih Pak Wan. Ya. Saya akan menjawab dan pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju diadakannya hukuman untuk mendisiplinkan anak. Ya. Untuk hukuman bisa digunakan untuk mendisiplinkan anak, tapi ada aturan dan prinsip yang harus diingat agar hukuman tidak menjadi kekerasan fisik atau psikis, Pak, seperti itu. Dan ada beberapa hukuman yang diberikan yang efektif untuk anak-anak kita, misalnya dari ajak anak bicara seperti itu. Terus seperti hukuman harus ada edukatifnya, Pak, atau mendidik seperti itu. Terus contoh perilaku kita yang baik dan jujur. Dari saya itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban Bu Muslifa tadi dengan Pak Yuli yang sudah banyak sekali dengan pertanyaan pematik ini juga memberikan alasannya dan jawabannya yang pada intinya betul yang dikatakan tadi masukan Pak Yul dan Bu Mus. Pada intinya bahwa hukuman itu boleh, tetapi yang mendidik anak, tidak boleh yang mengintimidasi anak, apalagi anak itu dihukum di hadapan atau di depan siswa yang anak itu akan menjadi malu. Nah, karena dengan hukuman yang mendidik pun itu kita juga harus membuat keyakinan dulu, keyakinan pas dulu supaya anak itu ke depannya dengan kesalahan yang dilakukan bisa berubah, tetapi anak itu tetap belajar dengan semangat. Yang intinya kita tetap mendidik, berarti tetap mendidik anak, jangan sampai anak itu merasa takut dalam mengikuti pembelajaran, terutama yang di SD kita. Karena kita sebagai guru harus bisa mencontoh kepada muridnya
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir ketujuh yaitu segitiga restitusi, yaitu untuk agar kita yaitu di dalam budaya positif. Perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid, sehingga dengan memperhatikan kebutuhan murid akan terbentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mengajar yaitu kita sesuaikan dengan kebutuhan murid dengan pedoman yaitu profil pelajar Pancasila, yang nanti dengan pembelajaran dan membuat karakter siswa itu supaya di dalam pembelajaran itu siswa senang. Nah, yang penting itu siswa senang dalam mengikuti pelajaran. Itu jangan sampai siswa itu nanti merasa terintimidasi, apalagi kita sebagai guru harus mengontrol dengan teman yang lain. Apabila ada permasalahan, kita sebagai guru harus mendampingi. Itu. Untuk selanjutnya di sini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang memiliki anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yaitu di sini menurut KHD, ya. Karena pembelajaran yang kita terapkan yaitu semoga di sini menurut KHD diterapkan di SD kita supaya nanti ada keberhasilan ke depan. Ini masih menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan ibarat sebagai petani. Petani harus mampu merawat padi yang ditanam agar dapat tumbuh dengan baik. Dan ibarat petani itu adalah kita sebagai guru, padi itu adalah muridnya. Nah, guru di sini padi dipupuk dengan petani, ya. Nah, itu supaya padi itu tumbuh subur dan menjadi bagus. Dengan kita sama, dengan peserta didik kita juga sama. Kita pupuk dengan pembelajaran, didampingi sampai dengan sukses dengan karakter siswa yang baik, maka akan menjadi kesuksesan dalam pembelajaran terutama di SD kita. Di sini juga petani tidak akan mampu merubah padi menjadi jagung. Tetapi bagaimana caranya seorang petani itu merawat padi atau jagung supaya menjadi padi yang baik atau jagung yang baik. Nah, ini sebagai contoh gambaran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita diibaratkan sebagai petani yang menanam padi itu. Nah, ibarat kita dicontohkan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apa yang berubah dari paradigma belajar? Yang pertama, mengubah pembelajaran yang terjadi berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Nah, ini mengubah pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru, nah diganti sekarang itu dengan berpusat pada murid. Yang kedua, menghargai perbedaan dan karakter siswa. Nah, kita sebagai guru dengan banyaknya siswa yang di kelas, kita tidak boleh membeda-bedakan karena siswa haknya sama, yaitu mendapat pembelajaran. Itu ya, dengan karakter siswa yang berbeda-beda, kita juga sebagai guru harus mengerti. Karena dengan siswa yang lain pasti siswa itu berbeda karakter, tidak mungkin sama. Itu. Yang selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menarik agar murid senang. Nah, itu kita juga menanamkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Anak itu tertarik dengan pembelajaran apa yang kita ajarkan setiap hari, maka akan menjadi kesuksesan dalam pembelajaran. Terus selanjutnya, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang terakhir itu menuntun siswa dengan mengembangkan minat
sebulan tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugaskan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda yang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini dipraktekkan ya untuk kepala tangan tadi yang tangannya dikepal terus kita memegang sesuatu ya dikepal, tapi yang lain atau temannya itu membuka. Nah itu yang mau maju siapa? 2 orang. Kita coba ya. Contoh yang mengepal busur atau bis, monggo nanti yang membuka siapa? Yo, buis yang mengepal, yang busur yang membuka. Seolah buis memegang sesuatu dibuka dengan digoda oleh busur, ya. Nah, dengan berbagai cara supaya itu berbuka, tetapi ya sudah, terima kasih. Ya ini sebagai contoh dengan tadi ya, sebagai contoh bahwa kita mengepal dengan teman yang lain mengganggu, tetapi masih bertahan. Nah di sini ada yang mau menyimpulkan dengan peragaan tadi, menyimpulkan tentang bagaimana peragaan tadi antara Bu Is sama Bu Surya yang mengepal tangan dengan berbagai cara diganggu, tetapi tangan itu tidak dibuka karena walaupun berbagai cara digoda, intinya yang temannya itu. Monggo Bu Mus atau Pak Tony. Ayo Pak Tony, monggo. Intinya bagaimana ini tadi dengan prakteknya dari busur dan buis ke depan dengan mengepal tangan, busur menggoda tapi buis tetap mengepal tangan, di tangan itu tidak dibuka. Itu dari yang saya lihat tadi Bapak, ketika kelima jari bersatu untuk mengepal, mau dibuka dengan cara seperti apapun tidak akan berhasil. Lain halnya jika yang mengepal hanya 2 jari atau 3 jari yang ditekuk, maka akan mudah sekali untuk terbuka ketika dipaksa untuk dibuka. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kelima jari itu bersatu mengepal, maka dari persatuan itu akan menjadi kuat sehingga sulit untuk digoyahkan. Terima kasih. ya, terima kasih tadi kesimpulan dari Pak Tony. Terima kasih ya bahwa dengan
sini ada stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Yang selanjutnya yaitu semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Di sini saya contohkan, kita menilai, biasanya kita kalau menilai orang lain itu hal mudah ya. Hal mudah. Contoh saya menilai Bu Istiqomah Pak Tony itu mudah. Nah, tetapi kita tidak mengontrol diri kita sendiri. Nah, karena kita bukan penilaian orang lain itu pasti gampang. Tapi kalau menilai diri kita itu susah. Itu saya kira sudah. Maka dengan ini kita harus bijak, ya, bisa menilai orang lain juga harus bisa menilai diri kita sendiri. Untuk teori kontrol itu nanti yang pertama itu realitas kebutuhan kita berbeda, ya, tetap jelas kita dengan kebutuhan yang ada di sini pasti berbeda. Yang kedua yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang berikutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, ya, kita setiap berperilaku pasti ada tujuannya, baik tujuan yang baik, yang terutama tujuan yang baik. Jangan sampai kita memiliki tujuan yang negatif. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan, kita harus mengontrol diri kita sendiri dan diri kita sendiri supaya kedepannya lebih baik lagi. Apalagi kita sebagai guru, nah, harus berpikir yang bijak. Terus yang terakhir yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tadi dengan perubahan paradigma. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka, yang intinya pada dasarnya kita harus selalu disiplin, yaitu dalam kita sebagai guru itu disiplin di kelas maupun disiplin kita untuk kedatangan atau kepulangan kita, disiplin segala-galanya itu. Dan kita menerapkan dengan disiplin, maka tujuan kita akan baik ke depan. Yang selanjutnya yaitu makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, kita harus disiplin intinya, ya. Disiplin siswanya juga harus disiplin dalam berkata, masuk kelas dan lain-lain. Kita juga menerapkan disiplin, baik disiplin kelas maupun disiplin yang ada di SD kita yang terapkan, yang kita adalah bapak kepala sekolah yang kita contohnya disiplin, ya kita harus dari guru manut dengan atasan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar terbentuk tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia adalah tujuan yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip seseorang yang kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka sendiri tanpa pasangan. Contoh memakai helm itu juga disiplin. Jadi juga kalau memakai masker juga disiplin kesehatan, itu menjaga kesehatan, itu juga harus menanamkan disiplin. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai guru harus menanamkan disiplin kepada anak. Kita melatih dan juga kita memberi contoh utamanya sebagai seorang pendidik. Nilai-nilai kebajikan universal antara lain yaitu nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal adalah profil pelajar Pancasila. Yang penting kita dalam menerapkan disiplin yaitu sudah mencakup profil pelajar Pancasila, terutama di SD kita. Kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, yang di sini ada bertahan hidup. Yang kita kebutuhan dasar itu yang utama itu kita bertahan hidup. Di sini ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, itu penting sekali. Terus kebebasan dalam kita bertahan hidup, yaitu yang berarti di sini yang kebebasan yang positif. Yang terakhir itu kesenangan. Itu dalam bertahan hidup kita memerlukan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Yang berikutnya yaitu semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan berbagai cara. Jika ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka akan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya. Kalau tidak bisa memenuhinya dengan hal yang positif, maka mereka akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Nah, di sini seandainya yang tidak mematuhi dengan adanya di sini disiplin positif, maka nantinya atau nilai kebajikan tadi maka akan melakukan pelanggaran. Itu akan melakukan pelanggaran. Maka dengan kita belajar di sekolah, kita juga harus menerapkan keyakinan kelas dulu kepada anak supaya nantinya anak bisa mengacu dengan keyakinan kelas kita dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya, ternyata saat anak-anak tidak melakukan nilai-nilai kebajikan karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui hal-hal itu? Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku murid kita. Setelah mengidentifikasi, maka kita harus mencari solusinya. Apabila ada anak yang melanggar aturan, kita harus bisa mencari solusinya. Solusinya bagaimana cara kita ke depannya bisa memperbaiki dengan adanya nilai-nilai kebajikan. Ini ada soal peristiwa. Bu Ari adalah guru wali kelas 4 SDN Karangjati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Hendra seringkali meminta bekal mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ari, apa yang akan Anda lakukan? Monggo, ini ada pertanyaan tadi tentang Hendra itu meminta bekal kepada temannya. Nah, solusi dari Bu Ari itu bagaimana cara menindak Hendra tersebut supaya nanti Hendra bisa memperbaiki
tingkah lakunya. Monggo ada yang mau memberi masukan? Monggo usul. Terima kasih. Saya akan menanggapi untuk peristiwa atau masalah yang dihadapi oleh Bu Ari, yaitu yang pertama kita memanggil anak tersebut, kemudian kita tanya kenapa anak tersebut kok sering meminta bekal pada mereka, ya, alasannya apa, dan kita identifikasi, ya, kita cari tahu masalahnya, kemudian nanti kita buat atau kita solusi permasalahan tersebut, ya, kita pecahkan bersama apa yang harus Hendra lakukan dan nanti konsekuensinya harus bagaimana. Jadi kita bicarakan dulu, kita panggil anaknya, kemudian kita masalahnya kita solusikan bersama, ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sol sudah memberikan masukannya tentang soal ini, ya, tentang Ari dan Hendra. Gurunya yaitu Bu Ari. Ada lagi atau sudah cukup? Ya, memang saat ada, kalau ada anak di sini, menurut Bu Sol kita tadi bagus sekali, ya, kita memanggil anaknya. Setelah itu kita ditanya, kita mencari solusinya bagaimana pemecahan masalahnya, ya, tentang perbuatan Hendra yang meminta bekal kepada temannya. Apa itu nanti kesengajaan, apa memang nanti adalah, itu harus kita cari solusinya dan pemecahannya dan dipanggil secara empat mata. Kenapa seperti itu? Supaya nanti Hendra tersebut kalau di depan siswa yang lain nanti pasti anak itu malu. Nah, itu maka kita kalau ada, ini sebagai contoh saja, kalau ada anak yang seperti ini di SD kita, maka kita harus bijak dalam menyikapi masalah kepada anak itu harus kita panggil, harus dicari solusinya, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya dan setiap orang itu pasti berbuat salah, itu pasti setiap orang itu tidak ada orang yang benar, ya, pasti ada orang yang berbuat salah, itu pasti ada, dan tinggal kita dengan kebijakan kita untuk mencarikan solusinya. Terima kasih tadi Bu Sul sudah memberikan masukan dengan baik sekali. Untuk selanjutnya yaitu kita identifikasi sebagai 5 kebutuhan dasar tadi. Apabila jawaban Hendra ketika ditanya Bu Ari adalah, di sini jawabannya karena iseng atau karena merasa hebat, karena dosa, karena ia lapar, karena senang. Setelah diidentifikasi kemudian kita carikan solusinya. Ini tadi jawaban Hendra setelah ditanya Bu Guru, ya. Berarti karena iso, karena merasa hebat. Ada anak itu ada yang merasa hebat, ditakuti temannya maka menjadi temannya. Itu juga setiap SD itu pasti ada, setiap sekolah itu pasti ada anak yang seperti itu pasti ada. Tinggal kita bagaimana cara kita menyikapi, memberikan solusi, memberikan pemecahan kepada anak yang berbuat seperti itu. Hanya kadang lain, ya, kasusnya lain, mungkin kasusnya lain karena kita sebagai guru harus jangan bosan-bosan untuk memberikan solusi kepada anak, mendampingi, selalu mendampingi. Di sini ada dari kebutuhan dasar tadi, itu semuanya ada yang mendorong atau memotivasi. Motivasi atau dorongan adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu juga ada dorongan dari guru supaya kita memberikan motivasi kepada anak. Nah, jangan sampai kita menghajar anak, kita selalu memberikan motivasi kepada anak biar anak itu semangat dalam belajar, atau jangan sampai anak itu sampai bolos. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Dian Johnson ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan atau motivasi eksternal.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dari mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Konsep disiplin. Disiplin itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal yaitu hubungan. Nah itu tadi saya sampaikan ya. Berarti kalau identitas hubungan yang mungkin tidak berpihak kepada anak, terlalu mengintimidasi kepada anak, maka akan menjadi kegagalan dalam pembelajaran. Itu hanya contoh. Disiplin dengan identitas gagal. Satu, hubungan. Karena bersifat satu arah yang membuat murid melakukan sesuatu tanpa melalui kesepakatan. Nah, makanya kita harus membuat kesepakatan dulu. Nah, biar anak itu tahu kesepakatan pas kita. Maka kalau kita bertindak tidak akan salah karena sudah kita bersepakat antara guru dengan murid. Yang kedua itu hubungan bersifat memaksa. Yang dua, penghargaan. Karena penghargaan tidak efektif, hanya bertahan karena mereka memperoleh hadiah dan teman-temannya akan merasa iri. Nah itu kadang kalau kita membuat pertanyaan, anak berhasil menjawab, kita diberi penghargaan, itu malah tidak baik. Karena apa? Kalau anak itu besoknya tidak diberi penghargaan, maka anak itu akan biasa saja. Tidak, ini nyong jawab, tidak diberi penghargaan, nyong harus santai. Nek diberi penghargaan, contohnya diberi uang atau pupuk, itu malah tidak bagus untuk pembelajaran. Contohnya, nanti kalau bisa menjawab, saya beri buku, saya beri uang, itu malah tidak bagus. Apalagi makanya supaya anak itu tidak, kadang anak itu kalau tidak penghargaan tidak ingin jawab. Makanya kita harus berhati-hati dalam memberikan penghargaan. Kalau bisa tidak usah, supaya anak itu satu kelas diusahakan. Karena pembelajaran di sini ada pembelajaran mandiri. Beri pertanyaan, kita tidak usah menunjuk kepada anak si A si B, supaya anak berinisiatif menjawab sendiri. Itu yang kita terapkan, ya, supaya anak bisa menjawab sendiri tanpa ada tunjukan dari guru. Berarti kita juga melatih mental anak. Yang selanjutnya yaitu disiplin dengan identitas sukses. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, yaitu hukuman, namun sudah disepakati sebelumnya. Berarti konsekuensi sudah disepakati antara guru dengan murid. Itu. Disiplin dalam bentuk restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri konsekuensi. Yang pertama itu penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring. Yang ketiga murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu ciri-ciri konsekuensi. Yang kedua itu ciri-ciri restitusi.
tapi memperbaiki hubungan. Yang dua, tawaran bukan paksaan. Ini beda nih, tawaran bukan paksaan. Yang tiga, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, kita harus fokus pada karakter anak dan kita bukan bertindak yang kita semaunya kita. Itu apalagi kita seorang pendidik harus berhati-hati dalam mendidik anak. Yang selanjutnya di sini yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, identitas gagal itu di sini hukuman. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu kalau hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Itu hukuman. Identitas sukses, di sini disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana kita menyikapi dengan contoh tersebut? Ya. Di sini ada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, ya, berarti kamu harus berarti selalu harus mengharuskan. Berikutnya itu murid atau anak membenci peraturan, itu yang hukuman. Terus identitas sukses atau disiplin, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus di sini terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Konsekuensi, restitusi, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itulah contoh di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada pertanyaan ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman, karena langsung mencatat 100 kali. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa itu? Hukuman, karena terlambat disuruh lari. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau hukuman karena disuruh push up. Nah itu apalagi dengan fisik apalagi
konsekuensi ya, konsekuensi karena mungkin sudah terjadi kesepakatan kelas tadi. Lalu restitusi berbagai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Itu sebagai 5 posisi kontrol guru. Yang kita sebagai dengan melihat posisi ini maka kita akan tahu dengan pembelajaran pertanyaan. Di sini ada resolusi 5 posisi kontrol guru. Contoh ini penghukum. Seorang guru dalam posisi penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Nah, itu. Pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang selanjutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Selanjutnya yaitu pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pemantau. Yang manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya permasalahannya sendiri. Itulah tadi contoh dari restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran murid atau menjadi nilai-nilai kebajikan yang akan diturunkan di kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah untuk membangun budaya positif di sekolah. Ini masih keyakinan kelas, yaitu peraturan kelas harus kita ubah menjadi keyakinan kelas. Berarti kita kalau mengajar di kelas itu kita mengubah, jangan membuat peraturan kelas, tapi dibuat menjadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas akan membentuk lingkungan positif. Setelah terbentuk lingkungan positif di kelas maupun di sekolah, harus otomatis akan menjadi budaya positif di sekolah. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Cara membentuk keyakinan kelas.
Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh di sini kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya contohnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu dengan kata-kata digantikan kalimat negatif dan positif. Yang terakhir yaitu tinjau kembali daftar jumlah terdapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga, sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat, waktu berada di bawah. Satu, payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Atau nilai kebajikan, hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Yang selanjutnya itu cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah dilakukan menjadi berbagai keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaliknya, keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang kedua, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Itulah kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kepada murid kita, supaya dengan keyakinan itu kita bisa melihatnya dengan murid setiap hari, biar anak itu tidak lupa. Dengan keyakinan kelas, di situ sudah ada 3 sampai 7 banyak. Yang penting anak bisa mengingatnya. Contoh keyakinan kelas, di sini ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 ini contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Terus di sini ada contoh keyakinan kelas 5. Yang pertama itu selalu bersikap positif, yang kedua senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, yang terakhir itu senantiasa membantu. Jadi di sini ada keyakinan kelas 7, berarti saya bukan SD, ini contoh saja, hanya contoh. Sini ada hormat, kami, keyakinan
mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima pada semua kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini hanya contoh keyakinan kelas. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih bulat. Jadi contoh di sini ada contoh segitiga restitusi. Segitiga itu yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini yang pertama itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah dengan sesuai segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Setiap orang pasti. Hanya kesalahannya berbeda-beda. Itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dengan ini adalah maksud kita adalah segitiga ini adalah untuk bila ada kesalahan kepada didik. Ini berarti ini ada reaksi. Ini ya dari tadi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif dari awal dan tadi sudah terakhir, dan juga ada segitiga diskusi tadi tentang keyakinan kelas. Di sini yang sudah saya paparkan sampai terakhir ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah pemaparan ini. Terus apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan setelah pemaparan tentang disiplin positif? Mungkin ada yang mau memberikan masukan tentang atau merefleksi tentang pembelajaran tadi, tentang apa pemaparan tentang budaya positif, tentang bagaimana perasaan. Mungkin ada yang mau mewakili. Monggo Pak Iun, monggo Pak Iun. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang berhormat Bapak Arianto, melakukan refleksi dari beberapa uraian tadi. Yang jelas yang sesuai dengan lingkungan kita. Maksudnya tentang disiplin di lingkungan kita. Jadi budaya disiplin itu tidak hanya siswa, tapi juga gurunya juga harus disiplin. Karena tadi telah diuraikan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya Ki Hajar itu ada semboyan, ya. Ing ngarso Suntuwodo, ing mati orang karso, tuturi handayani. Nah di situ jelas tertera di situ. Jadi ing ngarso Suntuwodo itu di depan kita sebagai contoh, harus menjadi contoh dari murid-muridnya, terutama tentang apa? Tentang kedisiplinan, ya, disiplin siswa. Kemudian ing mantio mangurkan karso itu di dalam itu juga memberi motivasi. Salah satunya tadi sudah diberikan, memberikan motivasi. Kemudian tuturi handayani ini memberi motivasi di belakang, tapi memberi motivasi untuk mengarahkan siswa ke jenjang masa depan yang lebih cerah. Dengan adanya sekarang
Kemudian sebagai peran guru termasuk tadi dibahas masalah hukuman, masalah disiplin, masalah sanksi. Tadi sudah diuraikan semuanya bahwasanya menggarisbawahi saja hukuman itu bersifat mendidik, bukan bersifat fisik. Dan juga pengamatan siswa selalu rutin dilakukan oleh semua jajaran guru terhadap siswa-siswinya, sehingga di situ tertera keamanan di sekolah, kondisi di sekolah, kondisi yang benar-benar nyaman di sekolah, bukan sebaliknya menjadi sekolah menjadi neraka ataupun sekolah menjadi tempat bermain yang bebas. Jangan sampai di situ, kita hindari hal semacam itu, sehingga dengan urian yang